Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong akhirnya dipertemukan lagi nih untuk pertama kalinya setelah 7 bulan pisah rumah. Pertemuan itu terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu 23 Oktober kemarin. Pada hari itu digelar sidang perdana perceraian mereka yang beragendakan mediasi. Jadi Mbak Im Wong hadir lebih dulu di ruang sidang ditemani pengacaranya Fahmi Bahmid. Sementara Paula kemudian menyusul datang sekitar pukul 11. Mengenakan kacamata hitam, kerudung abu-abu, dan kemeja hijau. Saat memasuki ruang sidang, Paula nggak banyak bicara dengan suaminya. Tidak ada interaksi antara mereka membuat suasana menjadi dingin. Masing-masing hanya mendengarkan arahan dari majelis hakim. Sidang mediasi ini juga jadi momen pertama Paula bicara soal permohonan talak cerai yang dilayangkan oleh Mbak Im Wong. Meski dalam pernyataan tersebut dia hanya meminta doa terbaik, sepanjang sidang ibu dua anak itu juga nggak banyak memberikan keterangan. Dia lebih memilih untuk menanggapi dengan senyuman. Mbak Im Wong juga memilih diam. Setelah sidang selesai, dia juga meminta didoakan sebelum akhirnya tegas meninggalkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernyataan kuasa hukum Paula Verhoeven soal cerai maupun Kurnia Palma, pengacara perceraian Paula dengan Mbak Im Wong, mengungkapkan hasil sidang mediasi. Dia menyebutkan ada beberapa isu yang muncul sehingga menyebabkan rumah tangga pasangan ini menjadi retak. Alpun juga menyinggung soal pengkhianatan. Topik yang sebelumnya juga pernah dibahas Mbak Im Wong dalam konferensi persnya terdahulu, dan isu-isu tidak betul siapa yang mendalikan akan dibuktikan di pengadilan, ujar Alpun. Yang paling penting, kami memohon agar bisa diberitakan yang terbaik. Ada anak-anaknya, itu jangan mendapatkan hal yang tidak diharapkan. Karena itu demi kepentingan anak, tutur Alpun. Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven diberi waktu seminggu untuk mediasi. Sidang berikutnya akan digelar pada tanggal 30 Oktober 2024. Kuasa hakim Mbak Im Fahmi Bahmid mengungkap bahwa kliennya menerima dengan lapang dada jika pernikahannya dengan Paula harus berakhir dengan bercerai. Diakui Mbak Im memutuskan untuk cerai bukan hal yang mudah. Ia sampai memerlukan waktu dan merenung berpikir dalam 1 tahun. Diketahui masalah rumah tangga Mbak Im dan Paula sudah ada sejak November 2023. Mbak Im juga menyampaikan secara lisan dan secara tegas bahwa mungkin ini sudah menjadi takdir dalam perjalanan hidup saya. Karena saya harus menyelesaikan rumah tangga mengakhiri dengan sebuah perceraian. Ini bukan hal yang mudah dan cepat, tapi saya membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk merenung, kata Fahmi mengulang pernyataan Mbak Im Wong. Setelah bercerai harus berpisah tempat tinggal dengan Paula juga dirasa tidak mudah bagi Mbak Im Wong. Diketahui Mbak Im dan Paula sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu. Validitas data para kuasa hukum baik dari tergugat maupun perkenan pasar terbuka boleh melihat. HP itu saya. Makasih Bang. Dokumennya kita cek. Hari Bang. Tapi ini Paula kasih senyumannya Paula, sini, makasih.
Kak Paula izin ke sini Kak Paula. Rombongan jumlah 48. Baik, terima kasih data-data advokat. Sekarang ini perlu dicatat juga Pak. Pengadilan anti suap, smart sistem manajemen anti suap. Jadi tidak ada pungutan selain yang dibayar dia virtual account kira-kira 500.000, selebihnya enggak ada. Dan itu kan hanya kata-kata ya. Tetapi saya mohon partisipasi kepada saudara prinsipal untuk membuktikan kata-kata itu dengan tanda tangan bahwa pembayaran itu hanya melalui virtual karena menggunakan pengacara. Ya, kami sedang mengembangkan juga peradilan elektronik di mana persidangan didaftarkan secara elektronik dan advokat ya wajib hukum sehingga pembayarannya murah. Oleh karena itu saya minta perkenan saudara penggugat prinsipal dan tergugat prinsipal untuk tanda tangan di sini. Ini bagian dari upaya pencegahan, tapi semua perkara begitu. Ya, di nomor 1 aja ya, dan 6. Nah itu dari sisi habis. Yang selanjutnya oleh karena dia hadir maka ini mesti harus mediasi. Mediasi itu saudara juga boleh memilih. Ada daftar mediator di sini dari kalangan hakim. Ini tidak berbayar, gratis. Tapi waktunya biasa perlu belajar selisih dan dia non hakim dari luar pengadilan ada di sini bisa dipilih. Terserah saja yang mana nanti kita tunjuk sesuai dengan pilihannya masing-masing. Pilihannya sendiri. Nah, Bapak yang mau hakim apa bukan hakim? Kalau hakim di sini ini listnya, kalau non hakim di sana. Ya. Hakim aja. Mana yang bisa hari ini untuk mediasi? Bisa serahkan ke majelis. Karena kan satu kita kita percayakan sepenuhnya kepada majelis. Mana yang bisa hari ini bisa mediasi? Baik, sambil saya jelaskan upayanya. Kalau saya tanya apakah pada waktunya, saya coba cek siapa yang bisa dari serangan hakim. Kemudian selanjutnya sidang sudah dimulai, bisa di ya, jadi ada upaya mediasi. Mediasi itu semua hal bisa diperjanjikan. Jadi bukan sekedar apa yang menjadi pokok perkara hari ini, tapi seluruh akibatnya atau embel-embelnya boleh diperjanjikan. Karena tujuannya mediasi itu adalah mencapai kesepakatan atau solusi damai. Tapi semua bisa dinarasikan dalam bentuk perjanjian. Jadi baik yang menyangkut di sini juga ada hak asuh anak, itu bisa diatur oleh
saudara pemohon atau penggugat dengan tergugat. Karena anaknya 2, bisa juga 1 di penggugat, 1 di tergugat. Bisa begitu, tergantung pengaturannya. Tapi kalau misalnya tidak sepakat, itulah tugasnya hakim memutus. Tapi kalau sepakat, kami putus sesuai dengan kesepakatan. Termasuk semua hal embel-embel berkaitan dengan kalau nanti cerai. Misalnya mungkin ada pemberian dari saudara penggugat kepada tergugat, atau mungkin ada pembagian harta bersama selama ini. Kalau ada, saya yakin ada. Tapi kalau itu bisa dibicarakan semuanya. Dan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana. Tapi lebih bagus lagi pulang dengan damai. Jadi nggak sengketa lagi gitu kan. Pulang saling memaafkan kalau bisa. Itu yang ideal. Tapi bahasanya Al-Quran itu fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Pertahankan dengan cara bijaksana. Tapi kalau nggak bisa, pisah dengan cara yang ihsan, lebih bagus lagi. Jadi tidak ada dendam, tidak ada tangis lagi, tapi demi untuk kebaikan bersama. Nah, untuk kepentingan itu ini sudah cek, tapi boleh kita menyepakati banyak hal. Kalau anak-anak misalnya, kalau harus ke ibunya atau harus ke bapaknya, kalau harus ke ibu berarti bisa disepakati mengenai berapa waktunya penggugat untuk mengambil dosen drama menumpahkan kasih sayangnya. Mungkin seperti atau separuh, walaupun secara definitif ditetapkan. Demikian juga sebaliknya, kalau ditetapkan ke ayahnya atau penggugat, boleh disepakati hak akses itu dalam bentuk apa, boleh dibawa jalan-jalan keluar negeri, ya boleh disepakati seperti itu. Ya, tergantung maunya para pihak, semuanya bisa diatur. Dan kalau memang itu dikehendaki begitu, kami akan bantu secara gratis untuk merumuskan norma-normanya. Apalagi ini melibatkan advokat senior yang memahami betul substansi. Saya bisa dipercaya. Sudah ada ternyata ketua pengadilan berkenan menjadi mediator dalam kesempatan. Jadi saudara penggugat beruntung. Ada nama di nomor pertama, saya nomor kedua. Tapi saya nggak bisa menjadi mediator dalam perkara ini. Perkara lain boleh, karena saya hakimnya. Kalau ini Pak Ketua berkenan. Jadi untuk selanjutnya, proses selanjutnya, ini untuk cukup untuk kuasa kerja. Penjelasan mengenai mediator supaya perwakilan dari advokasi. Nomor 920 Zahri, silakan menuju loket kasir. Nomor 920 Zahri, silakan menuju loket kasir.